thumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Thumma kana, kemudian adanya ia yang melewati rintangan-rintangan itu, kalau dia bisa melewatinya, minal ladzina amanu, daripada golongan orang-orang yang beriman, wa tawasaw. Nah, di sini kuncinya. Mereka saling memberikan wasiat, memberikan nasihat, saling menasehati. Apa arti saling? Kalimat saling itu apa? Dari dua arah berarti. Dia memberikan nasihat dan juga dia menerima nasihat. Bukan cuma dia aja yang pintar nasihatin orang, tapi kalau dinasehatin dia marah, ya kagak. Atau sebaliknya, dia demen dinasehatin, suruh nasihatin orang minder, nggak mau, takut marah temennya. Bukan begitu. Nah, orang yang benar-benar bisa melewati rintangan adalah orang yang senang menasehati orang lain dan juga senang menerima nasihat dari orang lain. Harus dengan dua itu, ikhwan. Baru di sini melewati rintangan berarti dia. Nah, perihal yang sama, kalimat tawasaw ini Allah Ta'ala nyatakan juga di surat apa? Di surat wal asr. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw. Lagi-lagi tuh kalimat adeh. Semua manusia dalam keadaan merugi kecuali satu, dia beriman. Kedua, dia beramal soleh. Yang ketiga, dia saling memberikan wasiat atau nasihat. Harus ada salingnya itu, baru keluar dari kerugian. Tapi kalau seandainya cuma satu arah, dia cuma bisa memberikan nasihat saja, tapi marah kalau dinasihatin. Atau kebalikannya, dia demen nerima nasihat, suruh nasihatin orang kagak mau, takut marah temannya. Ini masih belum keluar dalam lingkaran kerugian, ikhwan. Nah, jadi di dua surat ini Allah Ta'ala tekankan. Pertama di surat Al-Asr, dan kedua di surat Al-Balad. Harus adanya saling menasihati di antara kita. Pertama, memberikan nasihat kepada orang lain. Itu ya, seorang mukmin harus peduli, ikhwan, dengan keadaan saudara-saudaranya. Ketika dia melihat saudaranya itu salah, maka dia dinasihatin dengan cara yang benar, dengan cara yang benar. Wah, kalau dia nggak bisa menasihati dengan lisan, dia doain, paling tidak dia berdoa, gitu. Dan memang kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan karunia yang besar, Allah Taala gantungkan kepada kepada gimana dia nasihatin orang nggak. Kalau dia nasihatin orang, maka Allah berikan karunia itu. Bukankah baginda telah bersabda, ad-dinun nasihah, ad-dinu an-nasihah. Dalam ilmu nahwu, grammarnya bahasa Arab ya, itu kan dua kalimat tuh, ad-dinu mubtada, an-nasihatu khabar. Dua-duanya ma'rifat lagi, ada al semua. Itu dalam ilmu nahwu atau balaghah lebih tepatnya, itu menjadi hasr, ifadatul hasr. Seakan-akan agama Islam itu intinya adalah nasihat. Ad-dinu kulluh huwa an-nasihatu kulluha. Itu hasr. Innama, seakan-akan ada hanya. Intisari daripada agama Islam adalah nasihat. Begitu ya kawan. La ilaha illallah. Kan sebagian kaum ma'arifin menceritakan dahulu di Mesir dulu, ada seorang anak muda, dia masya Allah minas salihin, yang menjadi aulia besar di masanya kemudian hari. Pas dia lagi mau sholat, lagi wudhu, datang orang tua, wudhu di sampingnya. Nah, orang tua ini wudhunya kacau, salah wudhunya. Wah, nggak sah nih wudhunya orang tua nih. Dia serba salah. Mau negor nggak?
Ngerinya kalau negor ntar dimarahin, ya kan? Dibilang macam-macam lah, masih kecil lah segala macam. Gimana? Tapi kesian, kalau nggak ditegur, bakal batal nih wudhunya nih. Gimana ceritanya? Ragu-ragu dia maju mundur. Nasehatin nggak? Jadi akhirnya setelah dia berwudhu, orang tua itu kelar berwudhu, dia beranikan diri maju, kasih nasihat kepada orang tua itu. Dengan cara yang baik jelasnya, dengan cara yang benar, dengan akhlak yang indah. Dia bilang, wahai tuanku, wahai paman, minta maaf, yang saya dengar dari guru-guru saya, caranya berwudu tuh begini, ada salahnya tadi yang paman lakukan, kurangnya ini, kurangnya itu. Dilihatin sama orang tua itu, cara dia nasihatin. Habis itu dia berkata, setelah dikasih nasihat itu, yang orang tua itu dibilang, jazakallah khair, terima kasih banyak nasihatmu ini. Nah, dia bilang, ketahuilah, aku ini adalah Nabi Khidir. Yang menyamar, tahu-taunya itu orang tua Nabi Khidir, tahu-taunya. Aku adalah Khidir. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala menggantungkan karunia-Nya yang besar untukmu atas nasihatmu ini barusan. Kalau seandainya engkau menasihati, maka Allah akan memberikan al-fath, futuh kepadamu. Dan memang, dan untungnya engkau berikan nasihat. Dia kasih bisyarah tuh, engkau akan menjadi seorang ulama yang besar nantinya. Jadi akhirnya ulama besar. Untung dia nasihatin, karena Allah Ta'ala sembunyikan karunia-Nya di balik nasihat itu, ya ikhwan. Begitu. Tapi dengan cara yang benar. Kata.